Halo guys, kembali kepada kami Alfas. Di sini Alfas akan menjelaskan tentang sejarah adanya sepatu Adidas. Sebagai salah satu perusahaan tertua di industri perlengkapan olahraga dunia, ada suka dan duka yang telah membentuk perusahaan ini selama lebih dari 70 tahun, yaitu tahun 1900 sampai 1939. Perusahaan ini lahir dari awal yang sederhana di kota kecil Herzogenaurach di Bavaria, Jerman. Adolf Dassler lahir di sana pada tahun 1900. Ia menamatkan sekolah dan magang singkat sebagai tukang roti, tetapi memutuskan untuk tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai karir jangka panjang. Setelah kembali dari wajib militer di ketentaraan pada akhir Perang Dunia Pertama, ia mempelajari keterampilan sebagai tukang sepatu dan membuka usaha reparasi sepatu kecil di belakang rumah keluarganya. Kecintaan Adi pada olahraga mendorongnya untuk mulai bereksperimen dengan sepatu khusus untuk atlet. Dan pada tahun 1924 bersama saudaranya Rudolf, ia secara resmi mendaftarkan perusahaan Gebrüder Dassler Schuhfabrik, pabrik sepatu Dassler Brothers. Mereka memproduksi beberapa sepatu lari berpaku pertama untuk atletik. Sepatu inilah yang membantu pelari 800 meter Lina Radke meraih medali emas di Olimpiade Amsterdam tahun 1928. Pada Olimpiade Berlin yang berkontroversial tahun 1936, Adi Dassler bertemu dengan pelari cepat AS yang sedang naik daun, yaitu Jesse Owens. Meskipun buktinya tidak meyakinkan, legenda mengatakan bahwa Jesse memilih untuk berlomba dengan sepatu lari berpaku Dassler Brothers dan memenangkan 4 medali emas. Yang kita tahu pasti adalah bahwa Jesse tetap berhubungan dengan Adi Dassler setelah acara ini, dan kemudian menjadi duta besar perusahaan Adidas. Bisnis dan hubungan Dassler bersaudara mengalami tekanan yang sangat besar selama periode Perang Dunia Kedua. Bisnis tersebut hampir bertahan, tetapi hubungan kerja mereka tidak. Mereka sepakat untuk membubarkan Gebrüder Dassler Schuhfabrik pada tahun 1948 dan segera setelah itu menjadi pesaing. Latar belakang Adidas 1949, yaitu bapak pendiri. Adi Dassler mengambil bagiannya di perusahaan tersebut dan terus mengejar mimpinya untuk menciptakan sepatu Dassler bagi para atlet. Pada tahun 1949, Adi mendaftarkan perusahaan barunya, Adolf Dassler Adidas Sports Schuhfabrik, untuk membuat produknya menonjol dari para pesaingnya. Ia mulai mendesain sepatu Adidas dengan 3 garis dijahit di bagian samping. Merek dengan 3 garis pun lahir, dan Adi mulai menggunakan logo 3 garis sebagai merek dagang perusahaan tersebut. Istri Adi, KT, juga bekerja sama dengannya dalam bisnis tersebut, dan bersama-sama mereka memimpin Adidas melalui periode inovasi dan pertumbuhan. Salah satu produk Adidas yang paling inovatif di tahun 1950-an adalah sepatu sepak bola mereka. Obsesi Adi Dassler dalam menyempurnakan desain sepatu bolanya membuatnya bekerja sama erat dengan tim nasional sepak bola Jerman Barat. Ia bersama mereka saat mereka secara mengejutkan melaju ke final Piala Dunia 1954 di Bern, Swiss. Di sana mereka akan menghadapi tim favorit, tim Hungaria yang telah mengalahkan mereka 8-3 di awal turnamen. Sepatu bot Adidas yang dikenakan oleh Jerman Barat
beratnya setengah dari sepatu bot tradisional buatan Inggris yang dikenakan oleh Hongaria. Yang terpenting, sepatu bot tersebut juga dilengkapi dengan kancing yang dapat dilepas dan diganti sesuai dengan kondisi cuaca. Di lapangan yang basah dan berlumpur, sepatu bot ini membantu Jerman Barat mengejar ketertinggalan 2 gol dan menghasilkan kemenangan mengejutkan di Piala Dunia. Disaksikan di seluruh dunia melalui televisi, peristiwa tersebut menempatkan Jerman Barat di peta olahraga dan membuat sepatu Adidas menjadi nama yang dikenal di seluruh dunia. Pada akhir tahun 60-an, Adidas memutuskan untuk memperluas lini produksinya ke bidang pakaian. Baju olahraga bukanlah konsep baru bagi atlet, tetapi pada tahun 1967 Adidas merilis baju olahraga yang terbuat dari serat sintetis ringan baru dan dengan detail mode yang bergaya 3 stripes dipinjam dari sepatu Adidas dan dihias di bagian lengan dan kaki. Mungkin langkah jenius yang sesungguhnya dalam peluncuran ini adalah pilihan pemain sepak bola Jerman Franz Beckenbauer untuk memasarkan pakaian olahraga tersebut. Ia adalah salah satu pemain paling terkenal di dunia, dan begitu ia mengenakan pakaian olahraga Adidas baru tersebut, lahirlah Beckenbauer. Peluncuran pakaian olahraga yang modis merupakan tonggak penting dalam sejarah Adidas. Gaya ini segera menjadi populer di Amerika Serikat, tempat tren jogging tahun 1970-an mulai merebak. Orang-orang biasa kini dapat mengenakan Adidas saat berlari. Pakaian olahraga menjadi tren yang terus ada. Sejak awal berdirinya mereka tersebut, Adidas selalu identik dengan sepak bola. Akan tetapi, meskipun mereka memiliki sepatu bola dan perlengkapan sepak bola di lapangan, bola-bola tersebut dibuat oleh orang lain. Hal itu terjadi hingga tahun 1963 ketika Adidas memulai membuat bola mereka sendiri dan kemudian menyediakan bola pertandingan resmi untuk FIFA untuk Piala Dunia 1970 di Meksiko. Pertandingan yang disiarkan di televisi menjadi hal yang biasa, dan bola Telstar dirancang khusus agar tampil dengan baik di layar hitam putih. Itulah pertama kalinya serangkaian panel hitam putih digunakan untuk membuat bola, sesuatu yang kemudian menjadi identik dengan desain sepak bola. Ini memulai hubungan selama puluhan tahun dengan FIFA, dan Adidas telah memasok bola pertandingan di setiap Piala Dunia sejak saat itu. Pada tahun 1972, perhatian dunia beralih ke Jerman saat Olimpiade tiba di Munich. Di acara inilah Adidas memilih untuk meluncurkan logo barunya, Trefoil. Logo tersebut dirancang agar terlihat jelas pada pakaian dan digunakan sebagai simbol pakaian olahraga, sebelum kemudian menjadi lambang Adidas Originals, label gaya hidup perusahaan tersebut. Olimpiade kandang, Adidas terus mengukuhkan merek tersebut sebagai pemimpin dunia dalam produksi sepatu atletik. Di sana mereka melengkapi tim Olimpiade Jerman dengan pakaian olahraga untuk pertama kalinya, serta sejumlah atlet lainnya. Medali emas yang tak terlupakan diraih oleh Ulrike Meyfeld muda dalam lompat tinggi, dan Valery Brezov dari Rusia menjadi manusia tercepat di dunia saat mengenakan sepatu Adidas. Adolf Dassler meninggal pada tanggal 6 September 1978, sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-78. Seorang pria yang mencintai olahraga dan memiliki jiwa wirausaha, membantu mendefinisikan ulang industri perlengkapan olahraga dan menciptakan tolak ukur baru dalam pakaian dan alas kaki berperforma tinggi. Ia meninggalkan perusahaan yang berkembang pesat yang diambil alih oleh istrinya KD. Dengan dukungan putra mereka Horst, akhir dari satu era Dassler menjadi awal dari era lainnya.
Tahun 1986 menandai berdirinya Adidas USA yang menyadari potensi pasar pakaian olahraga Amerika. Salah satu kesuksesan awal adalah sepatu Keds Superstar yang ikonik. Yang awalnya merupakan sepatu basket teknis, Superstar segera merambah ke mode jalanan dan status ikoniknya ditegaskan kepada grup hip hop AS Run DMC, mulai mengenakan Adidas sebagai bagian dari gaya khas mereka. Kecintaan mereka terhadap sepatu Keds Adidas kemudian diabadikan dalam lagu My Adidas. Sang superstar segera merambah ke dunia mode jalanan. Adidas sendiri baru mengetahui kisah cinta ini ketika seorang karyawan menghadiri konser Run DMC dan melihat bintang hip hop itu mengangkat sepatu Adidas mereka ke udara di hadapan 40.000 penggemar. Peristiwa ini menjadi awal kesepakatan dukungan pertama antara artis musik dan perusahaan olahraga dan memulai hubungan seumur hidup yang berlanjut hingga hari ini. Horst Dassler meninggal dunia secara tiba-tiba pada tahun 1987 di usia 51 tahun, hanya 3 tahun setelah ibunya, Kate, meninggal dunia. Dan hal itu menandakan adanya perubahan dalam cara menjalankan bisnis. Pada tahun 1989, Adidas mengubah namanya menjadi Adidas AG Stock Corporation dan terdaftar di bursa saham Jerman dengan nilai awal sebesar 50 juta Deutschmarks antara tahun 1990 dan 1992. Anggota keluarga Dassler yang tersisa menjual pemilikan saham mayoritas mereka dan untuk pertama kalinya perusahaan tersebut tidak lagi dimiliki oleh keluarga Dassler. Tahun-tahun berikutnya merupakan masa yang sulit bagi perusahaan. Keputusan yang buruk yang dibuat oleh manajemen baru menyebabkan kerugian besar pada tahun 1992 dan hampir membuat perusahaan bangkrut. Adidas sangat membutuhkan pemimpin baru dan arah baru. Bantuan datang dalam bentuk Robert Louis Dreyfus yang mengambil alih kendali perusahaan pada tahun 1993. Bersama mitranya Christian Torres, ia menyadari bahwa Adidas tidak perlu diciptakan kembali. Perusahaan hanya perlu fokus pada apa yang sudah dilakukan dengan baik. Louis Dreyfus menggenjot mesin pemasaran Adidas untuk menyebarkan berita tentang produk hebat perusahaan tersebut. Inovasi yang sudah ada dalam sepatu dan pakaian Adidas menjadi fokus, dan ini membantu mengarahkan bisnis kembali ke pertumbuhan. Pada tahun 1995, 6 tahun setelah menjadi perusahaan, Adidas mulai go public. Slogan pemasaran mereka saat itu menunjukkan seberapa jauh bisnis tersebut telah berkembang. Kami tahu saat itu, kami tahu sekarang. Ini juga merupakan tahun pertama situs web Adidas. Dan setahun kemudian pada tahun 1996, Birthday of Sports diadopsi sebagai logo perusahaan. Meskipun Adidas mungkin tidak mengkomunikasikan produk-produk mereka yang luar biasa dengan baik di awal tahun 90-an, beberapa konsep Adidas yang paling sukses sebenarnya lahir di era ini. Ini termasuk lini produk premium baru Adidas Equipment pada tahun 1991 dan sepatu bola Predator yang diusulkan pada tahun 1994. Salah satu keputusan terbesar Robert Louis Dreyfus sebagai CEO adalah memperluas jangkauan perusahaan dengan membeli pasar baru. Pada tahun 1997, Adidas mengakuisisi Salomon Group dalam kesepakatan senilai 942 juta mark Jerman. Akuisisi ini membawa serta merek Salomon, TaylorMade, Mavic, dan Bonfire yang membuka peluang baru dalam olahraga salju dan golf. Kelompok perusahaan tersebut kemudian dikenal sebagai Adidas Salomon AG. Nilai saham Adidas Salomon AG telah menanjak pesat sejak tahun-tahun sulit di awal tahun 90-an. Pada tahun 1998, saham perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam DAX 30, indeks pasar saham yang mencantumkan 30 perusahaan Jerman paling bernilai yang diperdagangkan di bursa saham. Adidas
tetap bertahan di sana sejak saat itu. Tahun 1998 juga menandai dimulainya pembangunan World of Sports bekerjasama dengan kota Herzogenaurach. Adidas Salomon AG membeli bekas pangkalan militer AS di pinggiran kota dan mulai membangun kantor pusat baru mereka. Para staf pindah pada tahun 1999 dan kampus tersebut telah diperluas beberapa kali sejak saat itu. Pada tahun 2019, gedung halftime dan arena baru dibuka. Kemudian pada tahun 2021, kompleks home ground baru dibangun. Awalnya untuk menjadi tuan rumah bagi tim sepak bola nasional Jerman selama kompetisi UEFA Euro 2020. Pada tahun 2001, Herbert Hainer menjadi CEO baru Adidas Salomon AG dan perusahaan tersebut semakin menggemari inovasi. Sepatu Adidas utama pada periode tersebut meliputi peluncuran Adizero 2004 dan sepatu bola F50 yang dirilis tepat waktu untuk kejuaraan Eropa 2004. Tahun 2001 juga menandai penerbitan laporan sosial dan lingkungan pertama Adidas yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan yang berlanjut hingga saat ini. Tahun 2004 menandai peluncuran salah satu kampanye pemasaran perusahaan yang paling populer. Atlet Adidas terbesar dalam daftar atlet menghadapi ketakutan dan kegagalan mereka untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil. Itulah mantra yang masih menjadi pedoman perusahaan dan karyawannya hingga saat ini. Pada tahun 2005, Adidas memutuskan untuk mendivestasikan bagian Salomon dari portofolionya dan tidak termasuk label Golf TaylorMade, menjual merek tersebut ke Amer Sports. Setahun kemudian, Adidas mengakuisisi Reebok yang menyatukan dua merek olahraga paling bersejarah di industri ini. Pada bulan Juni 2006, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Adidas Group. Beberapa inovasi dalam industri perlengkapan olahraga begitu unik dan sukses sehingga menjadi bagian dari identitas merek. Untuk sepatu Adidas, inovasi tersebut adalah sol tengah bantalan yang menghasilkan energi yang disebut boost. Sol tengah ini diciptakan bekerjasama dengan perusahaan kimia Jerman BASF dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Peluncuran strategi 5 tahun yang lalu, Creating the New, memfokuskan Adidas untuk menjadi perusahaan sumber terbuka tempat atlet, konsumen, dan mitra menjadi bagian dari merek tersebut. Ini memulai periode kolaborasi yang ditingkatkan yang masih berlanjut hingga hari ini. Adidas bekerjasama dengan perusahaan seperti Pharrell Williams dan Lego dan masih banyak lagi. Setelah 15 tahun memimpin Adidas, Herbert Hainer menyerahkan tongkat estafet CEO kepada Kasper Rostedt pada bulan Oktober 2016. Kasper bergabung dengan grup Adidas dari perusahaan barang konsumen terkemuka Henkel dan memulai periode transformasi di perusahaan untuk mendorong kesuksesan di era digital. Perusahaan ini merayakan ulang tahunnya yang ke-70 dengan pesta besar di kampusnya di Bavaria. Tahun ini juga merupakan tahun dimulainya kolaborasi dengan Beyonce Knowles dan Ivy Park. Tahun itu tahun untuk merenungkan sejauh mana perusahaan telah berkembang sambil menatap masa depan dengan salah satu kolaborasi terpanas dalam sejarah perusahaan. Pandemi virus corona global tahun 2020 sampai 2021 merupakan masa yang penuh tantangan bagi perusahaan di seluruh dunia. Setelah keluar dari masa sulit ini, Adidas menatap masa depan. Kasper Rostedt memperpanjang kepemimpinannya di perusahaan selama 5 tahun lagi. Divestasi merek Reebok diumumkan dan strategi 5 tahun baru Own the Game diluncurkan. Strategi ini menyoroti fokus pada kredibilitas, pengalaman konsumen, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Gucci dan Adidas Originals berkolaborasi dalam sebuah kolaborasi baru, Adidas x Gucci, yang menggabungkan warisan dan kode kreatif kedua merek.
Koleksi pertama tampil perdana di panggung peragaan busana, menampilkan kaleidoskop warna dan menggabungkan lambang Triomphe dan Gucci yang ikonik. Pada tahun 2023, Adidas menyambut Bjorn Gulden sebagai CEO baru dan anggota Dewan Eksekutif. Sebagai mantan pemain sepak bola dan bola tangan profesional dengan pengalaman hampir 30 tahun di industri perlengkapan olahraga dan alas kaki, Bjorn membawa serta banyak pengetahuan dalam bidang olahraga dan retail. Bjorn sebelumnya bekerja sebagai wakil presiden senior pakaian dan aksesori tahun 1992 hingga 1999 dan kembali ke Tiga Strippers untuk membawa perusahaan ke era baru. Sekian dari konten ini tentang sejarah Adidas, semoga bermanfaat. Terima kasih.